Bukit Tiong Kandang merupakan bukit yang sangat sakral bagi suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Mengenai asal-usulnya masih sangat simpang siur, beberapa artikel mengaitkan dengan burung tiung atau kiong, tetapi ada juga yang mengatakan ini merupakan burung KANAGNK. Kanan adalah nama seekor burung yang juga diakui banyak berada di Bukit Tiong Kandang. Burung ini berukuran agak kecil berwarna hitam keputih-putihan. Salah satunya sebuah batu keramat yang dikenal dengan nama batu ikan. Batu ikan yang berada dalam Bukit Tiong Kandang menyerupai ikan paus dan letaknya berdekatan dengan Baru Labi-Labi di Temawang Empuyuk di wilayah adat Bangkan. Memang menurut cerita ada banyak tempat keramat yang ada di Bukit Tiong Kandang ini selain batu ikan. Di antaranya ialah batu penjepit yang digunakan untuk meramal panjang pendeknya umur seseorang. Dan ada banyak cerita dari berbagai tempat keramat di dalam Bukit Tiong Kandang berasal dari seseorang atau sepasang manusia dari berbagai etnis, di antaranya Batu Cek Kunir dari Palembang, Pedagi dari Pangeran Tanjung dan Ratu Rante yang berasal dari Kerajaan Tayan, Melayu, Dayak dan Batu Pengasih yang berada di paling puncak, konon berasal dari sepasang kekasih dari Raja Tanah Jawa. Salah satu legenda yang cukup dikenal mengenai Bukit Tiong Kandang ini ada kemiripan dengan kisah Malin Kundang. Berikut kisahnya, dahulu kala ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Ajong Linggi. Kemudian Ajong Linggi pergi berlayar untuk mencari rejeki. Tibalah ia di suatu tempat dan di sana ia menikah dengan puteri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut ia menjadi saudagar yang kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut Ajong Linggi sampai memiliki 7 istri. Suatu hari Ajong Linggi mengajak ketujuh istrinya menjenguk ibunya. Setelah sampai dan melihat ibunya, ia enggan mengakui ibunya. Istri pertama yang mengenal ibunya mendesak Ajong Linggi agar mengakui ibunya. Tapi keenam istri yang lain menghasut Ajong Linggi. Akhirnya Ajong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya. Akhirnya ibunya bersumpah, jika Ajong Linggi bukan anaknya maka ia akan selamat sampai di tujuan pulang. Jika memang anaknya maka kapal akan pecah di tengah lautan. Perlahan kapal Ajong Linggi menjauh dari sisi pantai meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai sehingga membuat kapal Ajong Linggi pun hancur berkeping-keping. Di dalam kapal Ajong Linggi terdapat berbagai macam harta benda, di antaranya ada kerumunan manuk kandang burung, yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, del. Semua benda tersebut terlempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Kandang burung tersebut terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Ajong Linggi. Akhirnya di tempat di mana kandang berada tumbuhlah MUNGGUK, Bukit Gunung. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang maka dinamakan KIOGNKKANAGNK, Tiong Kandang. Karena bukit dipenuhi oleh burung tiong maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit ini, karena merupakan sumbat dunia. Sekitar tahun 1940-an Bukit Tiong Kandang mengalami pusat kebocoran karena ulah manusia menyebabkan banjir besar di bagian Kap Landak yaitu Kampung Sangku. Dipercaya jika kawasan hutan di Tiong Kandang tidak dijaga maka akan membuat pusat atau kebocoran tadi yang mendatangkan malapetaka di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.